Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dusta Anggreni dari S1 Keperawatan tingkat 1C Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, materi mengenai puasa yang mencakup yang pertama hakikat puasa, yang kedua mengapa Allah mewajibkan puasa, yang ketiga tujuan dan fungsi puasa, yang keempat hikmah puasa, dan yang kelima makna spiritual puasa, yang keenam puasa dan karakteristik puasa. Pertama, hakikat puasa. Pada hakikatnya puasa adalah untuk mengakui takwa atau la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karena itu, puasa didasari karena imannya itu percaya bahwa puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan bukan karena seseorang ingin diet atau langsing, tapi semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa lisaumi salah satu marratin, bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, saumul awam, puasanya orang yang awam, yaitu hanya menahan haus, lapar, hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi lidahnya belum berpuasa, masih menfitnah orang, mata masih melihat hal yang buruk atau yang diumbar, telinganya masih mendengarkan informasi yang tidak baik. Yang kedua, saumul khawas, orang yang berpuasa selain menahan haus dan lapar, seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa dikendalikan dari hawa nafsu. Nah, puasa ini berarti orang puasa yang benar-benar berpuasa gitu. Yang ketiga, saumul khawas lil khawas, yaitu orang yang berpuasa dari mulai pagi sampai malam, ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada celah lupa beribadah, semuanya diisi oleh zikrullah. Yang kedua, materi yang kedua, mengapa Allah mewajibkan puasa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah puasa ini sebagai yang tertera dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi disebutkan. Disyariatkannya puasa adalah menahan diri dan mengendalikan syahwat kemanusiaan, yaitu sesuatu yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia. Orang yang berpuasa merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik dan langkahnya, dalam setiap gerak-geriknya, sehingga terhindar dari kepura-puraan dan perbuatan manipulasi. Puasa juga dapat memadukan antara kehidupan raga dan jiwa. Bahkan saat berpuasa, seseorang tengah mengasah batinnya menuju ketajaman yang sejati, sehingga muncullah kepedulian dan empati kepada orang yang kurang mampu dan tidak berdaya. Puasa adalah suatu yang istimewa. Jika kita melaksanakan puasa, nilai ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 atau 700 kali lipat. Tetapi puasa itu untuk Allah semata-mata, untuk bertujuan untuk Allah Subhanahu wa taala karena keimanan kita. Nah, puasa juga akan dilipat gandakan pahalanya sampai tidak ada batasnya. Materi yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi puasa. Adapun tujuan puasa yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Dalam puasa terdapat usaha keluar dari keinginan nafsu menuju perintah Allah Subhanahu wa taala, membebaskan dorongan nafsu menuju ketentuan syariat, mendahulukan cinta Allah daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua itu mendorong jiwa untuk melaksanakan taat dan jauhi penyimpangan, menerpa hati untuk selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengendalikan nafsu untuk berbuat maksiat. Karena maksiat yang paling merusak dan membahayakan bagi individu maupun masyarakat adalah yang berhubungan dengan syahwat perut dan kelamin. Maka Allah Subhanahu wa taala mendudukannya dengan cara puasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang mampu biaya nikah, maka hendaklah ia menikah. Karena itu lebih bisa memejamkan mata dan menjaga farji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga,
melipatkan pahala ibadah puasa, menjadikan ibadah lainnya dilipat gandakan pahalanya di antara ibadah yang lain, yaitu seperti kita melaksanakan sedekah, sholat malam, ibadah sedekah, sholat malam, menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, membaca Al-Quran. Nah, yang keempatnya, mensyukuri kemudahan syariat Allah. Orang yang mempelajari fikih puasa akan menemukan berbagai kemudahan dalam ketentuan-ketentuan puasanya. Misalnya, puasa hanya wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Orang yang tidak mampu karena usia dapat mengganti puasanya dengan sedekah makanan kepada orang miskin, orang yang sakit, musafir, ibu hamil, dan ibu menyusui juga boleh tidak berpuasa dengan ketentuan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, adapun fungsi dari puasa yaitu yang pertama, membuktikan keimanan seseorang. Nah, membuktikan keimanan seseorang yaitu merupakan ibadah yang sulit kecuali bagi orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyucian diri, yaitu jika diri dan rohaninya dengan menjauh dari dengki, hasud, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Yang ketiga, iluminasi atau cahaya. Puasa mampu mendatangkan sinar dan cahaya bagi jiwa seseorang. Yang keempat, dengan berpuasa kita memperpanjang masa istirahat bagi perut dan usus, sehingga berfungsi bagi kesehatan kita agar tetap sehat. Materi yang keempat yaitu hikmah puasa. Hikmah puasa ada beberapa. Yang pertama itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjalankan ibadah puasa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mempasrahkan segalanya kepada Allah. Yang kedua, mendorong pada perbuatan baik dengan menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, akan terdorong untuk melakukan hal yang baik demi kesempurnaan kita dalam puasa. Yang ketiga, meningkatkan rasa empati. Dengan menjalankan puasa, orang kaya merasakan bagaimana perasaan menahan lapar seharian, hal yang setiap hari dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu atau orang fakir miskin. Nah, yang keempat, mencegah maksiat. Dengan menahan segala jenis hawa nafsu, termasuk nafsu makan, nafsu membicarakan keburukan orang lain, nafsu fisik. Yang kelima, mengontrol emosi. Emosi atau amarah adalah salah satu hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Oleh karena itu, saat kita menjalankan puasa, kita diwajibkan untuk bisa mengontrol emosi kita. Yang keenam, meningkatkan kesehatan jasmani, yaitu bisa menurunkan berat badan kita. Meningkatkan kesehatan jasmani juga seperti meningkatkan kesehatan jantung, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan kesehatan otak, dan mencegah peradangan. Yang ketujuh, merefleksi diri agar kedepannya menjadi lebih baik. Dengan harapan segala kebaikan yang kita lakukan itu tidak. Yang kedelapan, melatih untuk hidup sederhana. Karena waktu berpuasa terjadi pada saat terbit fajar dan terbenamnya matahari. Maka kita hanya diperbolehkan untuk makan dan minum di antara waktu berbuka dan makan sahur. Hal ini tentunya akan membuat kita berhemat. Materi yang kelima, yaitu makna spiritual puasa. Kita sebagai umat muslim akan makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita lebih menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Selama berpuasa, kita tak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga jauh dari dosa. Akan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan nafsu makan dan minum saat puasa. Umat muslim pun diminta untuk menahan amarah, fitnah, dan kata-kata kasar, melatih kesabaran. Dalam Islam, kesabaran merupakan aspek paling penting. Setelah seseorang berhasil belajar sabar, maka ia akan lebih tenang menjalani kehidupan, membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Yang keenam,
Puasa dan pembentukan insan berkarakter. Puasa dan pembentukan insan berkarakter. Puasa merupakan sebuah proses pembentukan jiwa yang bersih dan watak yang jujur. Puasa juga merupakan perisai bagi orang-orang yang menjalankannya. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, puasa itu perisai selama ia tidak merusaknya dengan dusta dan umpatan. Bahkan apabila ada orang yang mengajak bertengkar, orang yang berpuasa diperintahkan untuk mengatakan, "Saya sedang berpuasa." Dalam ibadah puasa ada banyak hal yang harus diperhatikan, misalnya seperti makan sahur. Makan sahur kan merupakan ibadah sunat yang memiliki manfaat luar biasa. Dalam makan sahur ada sebuah komitmen ketika kita bangun pagi dan melakukan sebuah persiapan untuk menghadapi puasa yang akan dijalankan selama kurang lebih sekitar 13 jam. Sekian penjelasan materi mengenai puasa dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.